Sejumlah perusahaan BUMN yang sudah tidak lagi beroperasi selama bertahun-tahun, namun keberadaannya masih ada hingga saat ini rencananya akan dibubarkan oleh pemerintah. Lantas seperti apa kondisi sejumlah BUMN zombie tersebut? Selengkapnya akan kami ulas untuk Anda. Pemerintah akan membubarkan 7 perusahaan plat merah yang sudah lama tidak beroperasi. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kepastian terhadap nasib BUMN yang sudah lama mati suri dan dianggap tidak mampu bersaing dengan perusahaan BUMN lainnya. Rencananya pembubaran tersebut ini memang telah lama direncanakan. Nah, lantas kenapa sih pemerintah dinilai lamban untuk menutup 7 BUMN yang tidak lagi memiliki prospek bisnis tersebut? Nah, Menteri BUMN Erick Thohir mengakui bahwa saat ini memang sangat sulit bagi kementerian untuk melakukan intervensi, baik dalam upaya untuk menutup ataupun membantu proses restrukturisasi perusahaan. Pasalnya, pemerintah ingin mengambil langkah-langkah tepat sekaligus memberikan kepastian bagi para pekerja di perusahaan BUMN tersebut. Oleh karena itu, ia meminta DPR untuk memberikan peran Kementerian BUMN yang lebih besar lagi dalam pengelolaan perusahaan plat merah. Hal ini diajukan sejalan dengan tengah dilakukannya pembahasan amandemen Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Jadi diharapkan dengan adanya undang-undang ini akan dapat memberikan percepatan penutupan perusahaan dan juga penyelesaian kewajiban kepada karyawan. Sementara itu untuk restrukturisasi BUMN, Erick Thohir menilai bahwa mekanisme yang ada saat ini cukup panjang bahkan hingga memakan waktu 9 bulan. Padahal di sisi lain dinamika bisnis saat ini didasarkan pada kekuatan digital yang menuntut perusahaan secepatnya melakukan penyesuaian bisnis. Dan kita lihat yang pertama ini ada PT Kertas Leces Persero. Nah, perusahaan plat merah ini merupakan pabrik kertas tertua kedua di Indonesia setelah pabrik kertas Padalarang. Perusahaan ini masih dalam proses likuidasi sejak dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Surabaya pada 28 September 2018 lalu karena terlilit masalah keuangan. Setelah dinyatakan bangkrut, BUMN ini masih harus menjual aset-asetnya untuk membayarkan kewajibannya kepada kreditor. Bahkan dikabarkan nilai kewajiban yang harus dibayarkan mencapai 2 kali lipat dari aset perusahaan yang ditaksir 1 triliun rupiah. Nah, perusahaan ini pernah mendapatkan suntikan dana talangan dari perusahaan pengelola aset atau PPA senilai 38,5 miliar rupiah. Berikutnya ada juga PT Merpati Nusantara Airlines. Anda masih ingat maskapai nasional ini sebelum ditutup tahun 2014 lalu karena masalah keuangan akibat utang, Merpati Airlines awalnya cukup sukses melayani penumpang pesawat di tanah air sebelum masuknya maskapai bertarif murah alias LCC yang diawali dengan hadirnya Lion Air pada Juni tahun 2000. Nah, pada 2019 lalu, Merpati bahkan sempat mendapat angin segar ya untuk menjalankan lini bisnis kargo udara, tapi tidak terdengar lagi kelanjutannya. Nah, meski sang Merpati tidak terbang tinggi lagi, namun 2 anak perusahaan Merpati Nusantara Airlines yaitu Merpati Training Center dan juga Merpati Maintenance Facility ini justru masih dapat beroperasi, bahkan mampu berjalan tanpa dukungan dari induk usaha. Setahun setelah ditutup di tahun 2015, Merpati ini mencetak rugi bersih bahkan hingga mencapai 2,48 triliun rupiah. Nah, kerugian ini membengkak hingga 209% dari tahun sebelumnya. Merpati Nusantara Airlines ini juga menjadi pasien PPA, di mana PPA menyuntikkan dana restrukturisasi senilai 663 miliar rupiah. Nah, adapun sejak tahun 2018 masih ada 1.233 pegawai ex Merpati yang belum lunas dibayarkan hak pesangonnya yang mencapai 318 miliar. Dan saat ini seluruh fasilitas produksi pesawat terbang sudah berusia di atas 30 tahun dan dikabarkan sudah dalam kondisi rusak. Kita lihat lagi berikutnya ini ada PT Industri Gelas atau IGLAS. BUMN yang pertama kali beroperasi di tahun 1959 ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan kemasan gelas khususnya botol. Nah, hingga akhir 2018 perusahaan yang dulunya dipercayakan memproduksi botol kemasan, kalau Anda ingat Coca-Cola ini mencatatkan kerugian tahun berjalan bahkan hingga 84,61 miliar rupiah. Baru-baru ini PPA melakukan pembelian aset IGLAS untuk membayarkan pesangon kepada 429 ex karyawan IGLAS. Nah, dengan dilakukannya pembayaran pesangon tersebut, maka satu langkah restrukturisasi IGLAS ini telah dilakukan sesuai dengan roadmap penanganan.
Selanjutnya ada juga nih BUMN yang akan ditutup oleh Erick Thohir, tapi ini tempat dulunya Presiden Jokowi bekerja kurang lebih 2 tahun, jauh sebelum menjabat jadi presiden, yaitu PT Kertas Kraft Aceh Persero. BUMN yang mulai beroperasi di tahun 1983 di Lok Sumawe, Aceh Utara ini didirikan awalnya untuk menciptakan swasembada kertas kantong semen. Namun di tahun 2007 mulai mati suri karena kesulitan mendapat bahan baku dan juga gas. Nah, pada awal 2019, Kertas Kraft Aceh ini mengajukan permohonan pernyataan pilot di Pengadilan Negeri Niaga Medan. Selain itu, di tahun 2019 sebetulnya sudah ada rencana merger dengan Kertas Leces, tapi perusahaan ini tidak mampu bertahan, salah satunya karena mesin-mesin produksi yang sudah tua. Kita lihat lagi di slide berikutnya. Ada Industri Sandang Nusantara atau Insani. Perusahaan BUMN ini merupakan perusahaan tekstil milik pemerintah Indonesia yang didirikan di tahun 1999. Padahal sebelum kondisi keuangan perseroan bermasalah, Insani ini merupakan andalan pemerintah loh untuk mencapai swasembada pendukung kebutuhan pangan dalam hal memenuhi kebutuhan karung dan juga karung plastik. Nah, sebagai bantuan kelangsungan perusahaan, Insani juga mendapat suntikan dana dari PPA sebesar 26 miliar rupiah. Kemudian BUMN zombie lainnya yaitu Istaka Karya Persero. Nah, BUMN yang bergerak di bidang konstruksi ini sudah lama mati suri. Bahkan dikabarkan gaji pegawainya saja sudah tidak dibayarkan setahun lebih. Kondisi BUMN Istaka Karya ini sudah sangat parah, mulai dari keuangannya berdarah-darah hingga proses penundaan kewajiban pembayar utang atau PKPU. Dan baru-baru ini PPA mengkaji potensi penempatan karyawan BUMN yang tengah direstrukturisasi ke perusahaan plat merah yang membutuhkan karyawan terampil sebagai langkah penyelamatan lapangan kerja BUMN di klaster dana reksa PPA. Nah, satu contohnya yaitu penempatan karyawan Istaka Karya ke PT Nindya Karya Persero. Kita lihat lagi ada perusahaan yang sudah lama koma lainnya. Ini ada PT Pembiayaan Armada Niaga Nasional Persero atau PANN. Nah, perusahaan yang didirikan tahun 1974 ini dulunya merupakan perusahaan plat merah yang bergerak di bidang multi finance untuk kapal. Namun, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan kalau PANN ini tidak fokus menjalankan bisnisnya, di mana justru menyasar ke lini bisnis lain, yaitu perhotelan. Dan fakta yang lebih mengagetkan lagi, saat ini PANN hanya memiliki 7 pegawai yang terdiri dari direksi sampai komisaris. Kalau flashback sedikit, perusahaan ini sempat merasakan masa kejayaannya dan menjadi salah satu penyumbang dividen kepada negara. Namun, PANN ini terpaksa menanggung beban utang sejak tahun 1994. Imbas pemerintah saat itu memberikan penugasan langsung untuk transaksi program kerjasama Indonesia dengan Jerman serta Spanyol tanpa melalui kajian bisnis. Sehingga saat itu PANN ini harus mengeluarkan pembiayaan untuk puluhan pesawat dan juga kapal ikan untuk pinjaman bank demi membiayai kapal tersebut. Utang inilah yang terus menggunung lantaran penerima bantuan tidak lagi mampu membayarkan cicilannya. Bahkan seluruh perusahaannya ini sudah dinyatakan bangkrut. Kita harapkan saja dengan postur BUMN yang semakin ramping ini, pemerintah bisa lebih fokus ya untuk menata BUMN yang tersisa supaya lebih produktif dan juga memiliki daya saing. Jadi tidak ada lagi benalu dalam tubuh BUMN.